Sama itu pasti dik saya mau nanya. Kalau Ba'diyah Qobliyah di rumah boleh gak sih? Hah? Ba'diyah Qobliyah di rumah boleh gak sih? Di rumah? Heeh. Boleh. Boleh ya? Boleh ya. Kan kadang kalau saya tuh kalau zuhur sama asar pasti ke masjid. Nah kalau maghrib sama isya tuh kadang harus di rumah. Ba'diyahnya Qobliyahnya di rumah. Ya, mengiringi, pokoknya mengiringi Oh, ya, sholat-sholat ya, sudah, fardu. siap. Nah, itu. Itu aja pasti dik pertanyaannya. Terus kedua nih bos, bos tanpa sepengetahuan istri, diem-diem, sembunyi-sembunyi, harus diobatin tuh istri. Caranya apa Pak Haji? Alat kelamin lo, batang alat kelamin lo rendam ke air. Jadi lo buka celana dalam lo celupin nih batangnya ke gelas. Nah itu dia belum. Nah nanti taruh di jus, tapi ngerinya lo merinding nggak? Ini kan dingin. Mengkerut. Kalau tadinya dicelupin panjang, pas udah masuk dalam mengkerut. Kalau yang itu saya praktekinnya ambil air celupin itu buat cawe-cawe di mobil Pak Haji. Gak apa-apa. Tiap kalau piket showroom minggu kan sepi tuh kita. Udah saya pagi datang cawi-cawi aja sambil baca-baca mata-mata Pak Haji, alat kelamin gede, alat perempuan gede, gini-gini. Udah saya baca-bacaan aja. Iya nggak apa-apa. Nah kalau Ibu Pita juga nggak begitu bilang, ntar saya coba pakai alat kelamin, cebukan air saya aja katanya. Ya saya harus meyakinkan istri saya dulu Mbak Pita, sabar ya Mbak Pita. Iya. Saya sama Mbak Pita udah kayak pribadi walaupun belum kenal lama, jadinya itu Pak Haji. Nanti saya coba praktekin Pak Haji. Namanya kita mau ngobatin anak, namanya kita mau ngobatin istri, kita nggak butuh ngeyakinin si anak atau si istri itu, karena keburu dia kabur gak? Kabur. Ya udah ntar saya celup. Diem aja. Jadi lo batang lo, alat kelamin lo yang batang dicelupin ke air. Iya. Nah airnya itu buat masak nasi, buat bikin minuman, buat bikin apa aja deh. Iya. Nah nanti lo bilang sama bini lo, mah tadi gue lewat ada cendol enak tuh yang beli antri banget, mau gak mah? Mau kayak gimana cendolnya? Padahal alat kelamin lo udah direndam di situ kira-kira bangsa 2 menit 3 menit. Iya siap. Gitu. Ya udah itu Ibu. Nanti saya praktekin. Coba lagi. Nah bini lo umurnya berapa? 54, beda 4 tahun sama saya. Nah selama 54 hari. Iya. Manjul gak Pak Haji? Manjul. Atau kalau bini lo suka kacang rebus, lo berendam di ember, sealat kelamin lo berendam kira-kira 2 menit 3 menit. Air rendemannya buat masak Rebusan kacang. Nanti kan bini lo, Pak kacangnya gurih Pak. Iya enak nih, kacang dari Bogor. Iya, saya coba dah. Itu. Habis kasihan tiap malam minum obat terus Pak Marwo. Kayak Pak Dedi. Jadi minum obat terus tiap malam. Kalau nggak minum obat ya obat ini habis, beli. Jadi kayak kalau nggak minum obat itu kecanduan jadinya. Walaupun nggak apa-apa sekarang kecanduan. Tapi kan setelah pulang dari sini ntar lo udah praktekin ilmu kearifan lokal. Iya. Lo rendam alat kelamin lo, terutama batang. Syukur-syukur 1 unit sama biji-bijinya. Nah, lo berendam di ember. Tapi ember yang lebar, ngerinya lo bisa berendam nanti gak bisa ngangkat. Gue juga yang repot. Rendamnya salah dong, dirantang. Nanti gue telepon ambulan 911. Tolong dong ada bapak nih berendam di ember gak bisa ngangkat. Nah saya salah berarti Pak Haji. Rendamnya dirantang. Oh dirantang. Dirantang doang kan. Oh iya dirantang. Dirantang tuh. Iya. Udah kan sebelum bangun tidur pertama kan sebelum kencing tuh rendam. Ini itu saya coba itu. Tapi belum ke istri. Baru ke cawi-cawi mobil aja. Udah itu doang. Nanti saya coba ke istri dah kalau gitu. Bini bos
Pokoknya yang bisa nyelamatin bini cuman kita. Iya, betul Pak Haji. Yang bisa nyelamatin anak cuman kita. Orang mau ngomong apa aja, air rendaman celana dalam kita, air rendaman alat kelamin kita lebih bersih daripada air PDAM, betul? Iya, iya. Air PDAM air apa? Air selokan dikasih Iya, kaporit. iya, betul. Ini kan kita bangun tidur bersih, apalagi tiap hari kita kan habis pipis cebok. Apalagi buat bini kita. Bahkan dulu inget ya waktu pengantin baru, bini kita aja setia sampai ngemot alat kelamin kita, coba. Iya, betul. Zamannya kita pengantin baru ya. Tapi Kok Pak Haji tahu? Ya kan kita udah gua keker. jujur Pak Haji, saya tuh sama istri udah nggak pernah hubungan lagi Pak Haji. Udah berapa tahun? Hampir ya 20 tahunan, 30 tahun Pak Haji. Karena istri kan sakit Pak Haji. Jadi dia setiap mau berhubungan selalu bilang sakit. Jadi saya nggak tega. Udah bos, jangan berhubungan, gua nggak setuju. Iya makanya. Jadi saya nakal Pak Haji. Ya. Jujur aja saya sama Pak Haji. Gue dukung, nakal lo gue dukung. Iya, akhirnya saya lagi pengen ya jajan udah. Iya, iya, iya. Iya. Online jajan udah. Pocernya mana pocernya? Ah. itu yang saya mau mungkin sama Mbak Pita. Kan kalau Mbak Pita bilang Pak Pita tuh pakarnya bos. kan muat Pakarnya pocer dia. suruh nenden istri tuh. Ya. Saya bilang, Mbak, aku mau ngobrol sama Mbak Pita. Ini kan ini masalahnya masalah biologis, Mbak, saya bilang. Gitu ya Pak Margono. Iya Mbak Pita, karena saya jujur udah lama saya nggak pernah berhubungan sama istri. Jadi ya kalau membahagiakan istri ya saya tetap bahagiakan istri, karena kan udah sampai 30 tahun kita pernikahan kan. Tuh. Langgeng, Pertahanin, Bos. langgeng, tenang. Istri mau apa ya saya beliin. Mau apa Bu? Mau ini beliin. Mau apa Bu? Ini beliin. Selagi kita mampu kita belikan. Beliin bos. Iya, enggak, pasti saya beliin Pak Haji. Pasti nggak pernah saya tolak, walaupun apa juga saya beliin. Tapi kalau yang mahal-mahal, tar dulu ya Bu, belum ada rezeki, nanti aja. Kalau yang mahal-mahal lo jangan beliin, lo foto aja. Ya, bisa aja Pak Haji. Tapi alhamdulillah sampai sekarang. Bos, lo kan nonton YouTube gue suka senyum-senyum gak sih bos? Saya ketawa Pak Haji, ketawa ngakak. Kadang aja di kantor nih, di kantor saya bodo amat anak-anak, saya sekolin Pak Haji aja. Wah ini nih. Raja RDAY. Raja RDAY, nggak apa-apa lah, terserah lu lah. Yang penting mah gue kan punya keyakinan gue sendiri. Gue mah yang gue ambil positifnya, gue bilang. Bukan masalah cawe-cawe, nenen, titit dielus-elus, diambil. Bukan itu yang gue ambil. Yang gue ambil baca Qurannya. Kan gue terus terang sama anak-anak. Gue jujur sama lu pada nih, gue bilang. Umur gue 57 tahun. Gue baru bisa sampai 7 juz. Iya. Sebelum gua kenal RDAY, gua bisa baca Al-Quran, tapi gua nggak bisa sampai ngabisin. Tapi setelah gua kenal RDAY, gua bisa sampai surat Al-Maidah gua habis, gua bilang lo. Habis Al-Maidah. Wow. Dia bilang, bener lo Pi? Beneran, gua demi Allah. Gua walaupun pakai handphone, gua baca di masjid. Terserah lu padalah, gua bilang. Tadi aja saya mau kemari aja, lu mau ikut nggak? Lu jadi yakin ke situ? Lah gue mah dari kemarin gue bilang, saya masih sama anak saya Adit tuh Pak Haji, saya bilang Dit, ayah perlu uang nih 1,5, nanti lebihnya sisanya ayah tambahin dah. Mau mana ya? Mau ke RDAY Pak Haji. Dan ntar sore dah ditransfer. Ya udah kemarin sore tuh, terus udah jam 5 sore, tuh udah ditransfer 2 juta. Bagus tuh 2 juta. Nah, Mintanya 1,5 juta. Sebelumnya saya ngomong sama Allah. Oh, ngomongin gimana? Habis sholat, Allah, saya tuh pengen ketemu Pak Haji Dwi, pengen privat. Mau yang 2 juta apa yang 10 terserah engkau aja ya Allah. Iya betul. Mana yang terbaik aja menurut engkau ya Allah. Ya udah itu aja Pak Haji ngomong. Tiba-tiba si bocah tuh udah ditransfer 2 juta. Wih, lumayan nih gue bilang. Jadi berangkat. Iya. Itu Pak Haji. Jadi ya kalau keyakinannya yakin, karena emang saya suka begini-gini Pak Haji. Itu aja. Terus ya sementara itu aja Pak Haji pertanyaannya. Ya mungkin nanti saya pulang minta centong aja Pak Haji. Boleh tadi kasih. Ya, kalau bos, bisa. Maunya gue gini bos. Setelah lo denger ayatnya tadi, surat apa tadi? Al-Fatir. Al-Fatir.
Bisa gak lo dengan denger tadi surat Al-Fatir lo tambah keyakinan, jadi lo baca Qur'annya maksa. Iya memang harus dipaksain Pak Haji. Kadang gitu Pak Sidik. Kalau di jam 12 nih, sama kan saya nggak tidur Pak Sidik. Tidurnya ya udah habis tidur, udahlah mandi aja baca Quran. Karena kan kalau tidur jam, ada saya emang jujur aja nggak biasa tidur sore jam 10, nggak biasa, saya paling jam 12 mau tidur. Ya sebelum tidur karena ikut RDAY, ya udahlah mandi pandan gini-gini ngaji. Kan ya sampai jam-jam 2, aduh ngantuk gua. Ngantuk dan tidur aja dah. Karena kan besok pagi biasalah 8:30 kan harus udah pinjer steam, absen. Ya udah cukup tidur udah. Terus subuhnya tetap bangun jam 5 subuh. Habis jam 5 ya baca aja lagi Al-Waqiah, paling gitu aja Pak Sidik. Udah itu doang sih Pak Haji. Udah enggak ada lagi. Tapi ya nanti pasti saya pastiin untuk bisa tembus lah, pelan-pelan aja. Pelan-pelan ya. Iya betul. Maksud gue gini Bang, baca Quran karena dasarnya ada di surat Al-Fatir, biar nambah keyakinan lo bahwa yang namanya baca Quran tuh bisa nolong kita di kuburan Pak Haji. Setuju. Karena kan ayat Al-Quran yang bisa menerangi kita di alam kubur Pak Haji. Bukan lain-lain, mau orang kaya orang apa, ayat suci Al-Quran yang bisa nerangin lampu dalam kubur Pak Haji. Setuju. Voucher jalan terus ya? Voucher jalan terus. Ya. Tapi enggak, sekarang udah lama udah enggak. Kenapa? Kan lagi nggak ini RDA baca Quran Pak Haji. Iya. Lagi stop Pak Haji. 10 gratis 1. Haji Marco. Senyum. Kayaknya sefrekuensi kali dulu. Haji Marco lama di Eropa. Biasa juga kalau lihat Pak Haji berdua nih, Pak Haji Marco, Pak Sidi kan nggak pernah ke center di YouTube tuh, cuma suaranya aja yang khas. Iya. Pak Haji sama Pak Marco kan center terus berdua nih. Itu makanya saya nekat lah, walaupun saya pokoknya pengen ketemu Pak Haji Dwi, Pak Haji Marco sama Pak Sidik lah. Gimana caranya? Gua harus ketemu, gua mau naik motor gue bilang dah. Iya. Dah, akhirnya udah nyampe di sini kali ini nyampe di sini. Mas tadi bilang sama istri, jam malam-malam ya pulangnya. Ya nanti kan belum ketemu Pak Dwi, saya bilang belum Pak Haji. Entar kalau udah ketemu Pak Haji, saya pulang. Saya bilang kan saya tanya di situ informasi. Iya. Jam berapa Pak Haji ini privat? Bis maghrib. Waduh, bis maghrib gue bilang. Kalau bis maghrib bisa jam 8, jam 7 nih. Karena dia kasihan Pak Haji, sendirian di rumah. Iya. Karena kan bocah 2 laki-laki itu kan pulangnya selalu malam. Karena namanya bujangan laki-laki. Iya. Ya udah lakinya aja nih harus tepatin dia, dampingin dia gitu Pak Haji. Saya sih sama dia sayang, jujur kan dia juga dari non muslim Pak Haji. Terus dia Katolik Pak Haji. Sebelum nikah sama saya tuh saya islamin dia. Bos, lo kan udah nggak ML kan hampir 20 tahun. Iya Pak Haji, betul. Pernah gak lo selama 20 tahun nggak ML, tapi alat kelamin lo diemot sama istri lo tercinta? Pernah. Nah, itu aja yang dipertahanin. Gimana? Tapi kan nanti dia ini Pak Haji komplain. Komplainnya gimana? Ayah doang yang puas. Kan nanti dia nggak bisa puas Pak. Nanti lo bilang sama bini lo, nanti kan lo kalau manggil bini lo apa? Ibu. Nanti kan ibu masuk surga tanpa hisap. Orang sekarang aja kalau sambil baca YouTube colek nih. itu dia. Pelan-pelan Pak Haji, nanti saya coba sambil nekanin sama Mbak Pita supaya datang ke rumah untuk meyakinkan dia. Saya mau bini lo nanti dikubur nggak ada siksa kubur. Iya betul. Kenapa? Karena di dunia dia udah ngisep alat kelamin lo. Iya. Jadi dikubur nggak ada hisap dia. Ya, kalau ngisap mah udah lama banget. Dulu sih suka ngisap karena sejak kita nggak pernah berhubungan lagi, ya udah nggak pernah. Tapi ya tetap ya saya. Kagok nggak dia kalau diajarin? Ajarin apa Pak Haji? Ajarin. Jadi lo sodorin alat kelamin lo, taruh di mulutnya dia. Kabur dia. Kabur orang saya sambil nonton YouTube Pak Haji aja colek-colek. Ih, apaan sih ayah? Gitu-gitu. Ini kata Pak Haji. Ini dengerin Pak Haji nih, saya bilang. Enggak, nanti aja dulu katanya. Udah sekarang gini aja, Ibu mau kapan mau ketemu Mbak Pita? Kalau Ibu udah oke, Mbak Pita yang telepon, datang ke sini sama Pak Dedi berdua. Ya ntar tunggu, nanti aku kabarin. Ya jangan lama-lama, bilang nih kita mau kaya nggak nih?
Kalau mau kaya kan ayo Senin. Ya, gue maunya bulan-bulan ini lo harus kaya, Bos. Ya bilang kalau nggak nenen gimana nih? Kayaknya kurang kaya nih saya bilang. Apalagi kita kan lagi urgent nih, butuh uang buat bayar kontrakan bulan depan saya bilang. Jadi lo latihan, bini lo pelan-pelan, lo sodorin alat kelamin lo pelan-pelan, tempel-tempel lama-lama. Bercanda, saya bercanda dah. Sambil bercanda. Siap. Pokoknya Iya. gini, Bos. Keahlian lo selama 20 tahun dengan voucher bisa gak dipraktekin sama bini lo sekarang? Nah, saya coba. Karena saya kan kalau mau nenen ke orang lain Pak Haji sebelumnya. Nenen semua orang lain nenennya jadinya. Badung lah istilahnya. Tapi kadang-kadang Badung nanti sholat. Biar lo nggak kaget nenen sama bini lo. Ntar pulang dari sini lo ke toko susu beli dot merek NUK. Udah lucu dah kalau saya masih nonton Pak Haji udah berdua dah sampai pelan-pelan sambil colek nih sambil saya cium pipinya saya cium-cium. Iya, disayang-sayang, Bos, cium-cium. Iya. Romantis, Bos. Udah saya lakuin lagi. Kalau romantis ya alhamdulillah kita nggak pernah, jarang lah namanya bertengkar sama istri. Nomor 1, lo jangan ngeremes nenen dulu. Minimal tangan lo nyentuh nenen dulu. Nah itu dia lagi saya coba-coba nih. Soalnya kita bertiga nih pakarnya nenen, Bos. Sama berarti. Iya. Oh, kita berempat ya? Berempat. Ya, pakarnya nenen ya. Jadi kita nggak bakal bisa nyentuh nenen, tetapi kita harus minimal melipir ya. Iya betul. Melipir dulu. Lo bener Pak Haji. Karena kalau langsung cemol, yang ada nih tangan nabok. Sebelum Pak Haji ngomong aja saya udah gini-gini saya bilang, melimpir, colek nih. Iya, betul. Terus saya gitu. Entah kalau lo udah ahli, lo nanti isi testimoni cara. Aduh. Dedi sama Vita testimoni gue setiap hari Sabtu, Bos. Iya saya juga ngeliatin tuh Mbak Nadia, Mbak Pita, Mbak Pita, testimoni ya. Haji Marco. Ya mereka ya Bapak semua saya liatin juga Ya. sama Mbak Nadia sama Mbak Pita. Ya cuma saya Jadi dengerin. untuk pakar-pakarnya melipir, gue serahin sama Pak Dedi. Karena Dedi udah 4 kali merit, jadi dia udah pakarnya. Siap. Mungkin dia lagi nonton kali. Jangan-jangan Mbak Pita juga denger kali. Ya. Kalau dia ratunya melipir. Haji Marco ketawa ya. Ya itu aja sih Pak Haji, cukup gak apa-apa itu. Sama ini Pak Haji, boleh nggak tukar uang 75 Pak Haji? Hah? Uang 75 tukar. Jadi yang 75 yang sekarang mesti kasih ke anak saya. Oh boleh. Saya dari Pak Haji dapat Boleh. centong. Ini ya dari Pak Haji aja. Iya. Ini yang dari kamu. Manjur. Heeh. Pokoknya gue mau gimana caranya lo wajib bergerilya pulang dari sini. Siap, itu pasti. Sebelum saya juga setiap malam saya coba sambil nonton TV sambil Bergerilya. YouTube, Tapi tangan gue maunya lo begini-begini. bergerilya nggak boleh bawa bambu runcing. Ya jangan. Lo bergerilya wajib bawa centong aja. Nah itu nanti saya bawa nih, contohnya nih. Iya. Ini adalah dari Pak Haji, Iya. saya bilang. Ya kan Jadi kemarin kalau saya bawa bambu runcing bahaya ya. Yang tumpul aja namanya bambu tumpul di bawah. Enggak kan kemarin Pak Haji saya udah centong sama temen tuh. Ya. Yang cuek yang gorengan tuh ada dari kayu tuh. Saya bilang, nih centong nih buat gebuk-gebuk nih dia bilang. Gebuk-gebuk ini. Kacau lu ya. Contoh dari Pak. Nih. Kalau orang kan kadang gini, Pak Haji centong, percaya sama centong, tahayul kali. Bos, Pak polisi kalau dia nggak bawa pistol, apa DPD? Enggak lah, enggak. Tentara kalau dia nggak bawa senapan, nggak bawa bedil, apa DPD? Enggak. Iya betul. Ya kan? Iya. Anggap aja tuh centong buat ngiyakinin kita aja gitu. Siap. Jadi kemana-mana lo bawa centong, taruh di pinggang. Anggap aja itu senjata kita. Taruh sini aja Pak Haji. Ya Ini udah. taruh tas nih. Gak boleh. Ini kan saya buat tas nih. Ya. Buat taruh di sini. Gue punya bos tamu namanya Ibu Sari Pamarican. Itu juga saya dengerin tuh Udah kadang-kadang. pernah denger ya? Udah denger tuh. Dia tuh kalau kemana-mana di tasnya tidak akan lepas. Pasti dia bawa celana dalam yang udah 9 hari.
Tadinya saya bawa. Nah, Taruh aja dah. itu duitnya di tas nggak pernah sepi. Ada aja duit masuk. Tadi saya bawa udah. Saya Nah. tinggal di rumah dah. Ntar saya bawa centong aja. Kemana lah. aja? Mau ada tes. Mungkin dia lagi nonton kali. Bahkan mobilnya kan rusak. Masuk bengkel. Mm-mm. Itu dia nggak tahu itu mobilnya yang rusak apa, perbaikan berapa. Dia masuk aja PD. Itu alhamdulillah dia tidak bayar loh bos. Iya. Oh ini Bu Sari ya, yang di YouTube-nya Pak Haji Dwi. Iya, free. Begitu bos. Iya. Siap. Maksud gua lo coba praktekin ilmu Iya. RDAY bos. Sama besok juga saya nih ada konsumen nih satu Pak Haji. Dia kan mau jual Lipina PL tipe paling tinggi tuh. Saya udah cari tahu harga pasar. Harga pasar itu 150 udah sama komisi kita 150. Saya kan besok mau ketemu nih. Saya coba tadi pancing. Emang mau jual berapa sih Bu? Kira-kira 190. Kalau 190 nggak mungkin Bu. Ya. Tahun berapa bos? Tahun 2019. 2019. Kalau expander ya nggak nyampe juga, paling top 170 Pak Haji expander. Nah kalau Lipina kan di bawahnya expander kalau untuk dijual mobil bekasnya. Nah besok mau ketemu, dia kan mau ngambil Kia Sonet tuh, mau saya Kia? coba. Iya Kia, kan saya di Kia Pak Haji. Oh di Kia sekarang? Iya di Kia, di Kia. Terus Kia showroomnya di mana bos? kalau saya yang di Pondok Indah Pak Haji, Pondok Indah, dekat mana? Jalan TBC Matupang. Oh iya. Jadi kalau lewat tol TBC Matupang itu ada, kalau dari arah Cijantung ada sebelah kiri, kelihatan kok Kia, showroomnya Kia. Oh iya. Kalau dulu pertama kali saya di Nissan. Di Nissan Itu kalau Kia build up bos? bilap semua Pak Haji, nggak ada yang CKD. Yang paling mahal itu kalau Kia itu Kia EP9, mobil listrik. Oh ada. Ada, tapi itu paling mahal. Harganya hampir 2M sih, 1975. Terus kalau yang nomor 2-nya Kia EP6 GT Land 1,3. Terus yang paling agak murah lagi Kia Carnival Pak Haji. Kia Carnival ya dari zaman dulu tahun 2000 Kan udah kalau ada. Carnival dulu ada yang bantet, dulu kan bantet yang bantet. Kalau sekarang lebih bagus. Itu ada 2 varian. Dulu tahun 2000 gue udah punya Kia Carnival Iya. bensin 2 solar 2. Yang bantet lebar. Ya. Iya, itu ada. Bensin 2 solar Kalau 2. sekarang lebih ramping. Dulu harganya 290 Ya, juta. sekarang itu yang 11 seater itu 998. Kalau yang captain seat 1155. 155. 1155, 1M 155. 1M 155. 1M 155. Kia Carnival. Iya, Carnival. Terus kalau yang paling murahnya kalau Dulu zaman tahun 2000 punya Kia Carnival udah paling mewah. oh iya itu Nggak ada saingan. nggak ada saingan. Cuman kan sekarang Kia tuh mobilnya mahal-mahal Pak Haji. Diskonnya Iya. kecil. Hah? Diskonnya sedikit. Oh diskonnya sedikit. Iya, kayak Kia Sonet. Dulu mah Kia Sonet booming. Sekarang saingannya udah banyak. Udah Rise ada, yang sekarang juga ada Prom dari Suzuki. Ya mobil listrik lah yang bikin kita jadi down gitu, jadi jualannya agak. Sekarang Kia Carnival gue tahun 2000 ditawar orang murah, cuman 50 juta atau cuman 30 juta. Ya mesti gitu. Nah yang Dulu tahun 2000 harganya 290 udah paling mewah. iya bagus. Sekarang Ditawar cuma 30 kalau nggak salah. sekarang aja Carnival 7 tahun 2021 aja ditawar 480 Pak Haji. Punya gue tahun 2000. Dia beli masih angka 700. Nah. Itu ya paling pokoknya ada Sonet, Seltos, Karen, Carnival, Karen nih. Karen. Kalau Karen itu juga ada 2 varian, yang captain seat sama yang 7 seater. Itu harganya di bawah 500, masih 400-an. 425 sama 430. Itu Pak Haji. Jadi lo kerja di Kia nih komisi atau gaji atau bonus? Gaji juga, tapi gajinya bukan gaji UMR Pak Haji. Jadi Gajinya ya gaji 2.500.000 Pak Haji sebulan. sebulan. Cuman ngisi waktu kosong aja supaya nggak bengong di rumah. Iya. Daripada bengong di rumah mendingan ikut sini aja lah.
Nah kalau kita jualan nih Karnival, Hmm. insentifnya 2 kali lipat dari yang karyawan-karyawan yang udah S2, S3 gitu. iya. Gitu. Nah, kita kan nggak dari situ aja Pak Haji. Kadang kalau ada mobil bekas, ya bersyukurnya alhamdulillah mobil bekasnya ada lumayan Pak Haji. Jadi kalau ada mobil konsumen trade in, kita tekan menjual, kita tekan naikin si pembeli, dapatlah untung selisih lumayan gitu. Itu aja. Kalau gaji doang nggak cukup Pak Sidik. Dari mana cukup? Nggak cukup ya? Nggak cukup lah. Untuk ada mobil bekas yang masih kita bisa, sampai kita bisa begini, ada mobil bekasnya yang masih bagus. Kadang kan mobil baru nggak kejual, mobil bekasnya lumayan lah itu. Mobil bekas ngambil dari mana aja ya bos ya? Dari mana aja bebas. Yang temen nawarin ya? Iya, mau Honda, mau Suzuki, mau apa, bebas lah. Yang penting harga cocok. Iya. Gitu. Nah, sekarang ada pertanyaan lagi gak yang Enggak, bos? udah itu aja Pak Haji, cukup. Yang penting saya udah ketemu Pak Dwi, Pak Marco, Pak Sidik, udah ketemu sama Mas siapa tuh Mas JJ apa tuh ya? Saya suka Mas ngesut- Regi. ngesut. Mas Regi udah yang penting udah ketemu aja di Regi. sini. Udah seneng kok udah ketemu aja. Boleh nanti lo praktekin ya bos ya? Nah, itu nyentongnya kemana sih? Ke arah mana sih? Ke dalam, ajarin pak, nyentongin Coba pak. Pak Sidik. Ke dalam gini aduh. Ke dalam, ke dalam. Sama uang 75 ya Pak, jadi mau kali ya Hmm. satu. Kan saya ada 75 kan gitu. Kembaliin aja ke Nanti saya kasih ke anak saya tuh. Saya ada 100, 75 sama 50. Nanti saya kasih anak saya, balikin ke anak saya. Ada lagi gak? Hah? Habis? Kalau wasilahnya sih udah baca di Pak Sidik iya. Udah dengar kan? Iya. Ya udah, jadi nanti ketik kuplitin Oh, 75 di atas atau 100 di atas. 100-nya 175 50. Tarik ya. Oh, tarik ke dalam gitu ya. Bacaannya seperti itu ya. Iya. Gong? Dan Bu, baca sesuai dengan Siap. ulang-ulang. Sambil ini untuk ngobrol di Ibu, iya pasti. Tatang. Oh, kamu ada di sini ya. Ada lah, ada lah. Oh, boleh nggak apa-apa? Oh ya udah, siap. Hmm? Mas Tatang. Mas Tatang. Kenapa? Kan saya punya, yang itu saya kasih ke anak saya lagi balikin. Ngajuin kasih bau gitu. Oh iya. Mas Yanto. Siap. Bos. Nanti pulangnya anak-anak jam 10 ya, biar boleh Pak. biar ajojing dulu tuh Mbak Rati mau nyawer tuh. Ajojing. Pulangnya jam 10 ya. Baik, Bapak, baik. Ya, ya. Oke, siap. Jam Ya, 10. sip. Jam 10 ya. Ya. Lagi. Yuk, terkabul ya. Amin. Berkah ya. Amin. Ya. Terima kasih banyak Pak Haji. Yo. Assalamualaikum. Salam. Salam. Gong. Ada satu ketinggalan. Siapa? Itu rombongan 2000 baru nyampe. Iya masuk. Mau masuk ya? Masuk. Yanto, tulisan Yanto konstruksi. Salaman dulu. Yanto konstruksi. 30 juta ambil. Kalau duit yang 5 juta mana? Kasih Mbak Rati. 5 juta tuh bos buat nyawer tuh bos.
Bos, lo mau kasbon? Iya Pak Haji. Itu kira-kira kerjaannya masih lama gak? Kalau ini tinggal saya pasang bonek, Hermes, tinggal ngecar terus sambil atapin itu Pak Haji. Yang kemarin saya order ke Pak Haji itu, kalau Pak Haji tidak direspon, terus saya lancang, belum ada izin Pak Haji, lancang ke Bu Ayi itu Pak Haji. Kira-kira berapa hari lagi tuh bisa dicor? Kalau ini yang bawah udah beres Pak Haji, yang lantai atas saya, paling atas ini. Jadi yang bawah bisa dicor? Bisa Pak Haji. Semua kelilingnya, pagernya udah Iya, aman. udah, semua udah Pak Haji, udah siap. Oh, yang atas nih nggak ngerjain apa lagi? Saya tinggal pasang nunggu besi. Hari ini katanya datang Pak Haji, besok itu. Tinggal itu mungkin habis itu 1 hari selesai, terus pasang bonek, Hermes, siap ngecat Pak Haji. Saya langsung pasang atapnya. Nah, yang ngecor atas bisa gak sambil sekalian ngecor untuk yang kuda jalan ke lapangan kuda tuh, yang dari pinggir yang melipir tuh, bos saya suruh bikin yang melipir tuh buat jalan kuda ke lapangan kuda. Dibikinin bisa gak tuh jalan kuda? Yang paling atas kan Pak Haji? Paling atas, yang dari Ya, kandang itu, Pak tuh. Haji. Berapa Itu lama udah bikin mulai gitu? Kalau itu udah siap Pak Haji, tinggal nunggu besi kekurangannya ini Pak Haji. Emang di hanggar nggak ada stok besinya? Habis bersih Pak Haji. Hah? Kan bersih, soalnya kan kemarin saya tidak mau nyetok, kan katanya mau untuk pacuan kuda Pak Haji. Makanya saya order secukupnya dikit-dikit gitu loh Pak Haji. Oh, nggak ada, sebatang 2 batang nggak ada di sana, sisaan dulu. Bersih ya Pak Haji. Yang sisa dulu nggak ada. Nggak ada, bersih pokoknya Pak Haji. Tinggal cuma SNP kerangka SNP itu untuk kerangka atap Pak Haji. Oh iya. Ya udah, bos kemari nih, saya kasbonin 30 juta. Bos kemari. Oh iya Ya. Pak. Iya Pak Haji, makasih Pak Haji. Bapak tinggal di mana? Ibu tinggal di mana? Jambi. Mana mic-nya? Pegang mic-nya. Sehari-hari kegiatannya apa? Pensiun Pensiun. Umurnya berapa? 65 tahun. 65 tahun. Nah, kalau pensiun jadi kegiatannya ngapain tuh di rumah? Nggak ada ngurus cucu. Hah? Ngurus cucu. Ngurus cucu. Anak berapa semuanya? Anak 1. Anak 1. Oke. Nah, ini ke RDAY gimana ceritanya nih? Coba cerita. Cerita itu saya ada anugerah lah. Apa? Biar aja mic-nya. Ada anugerah. Itu- Utang. Iya. Utangnya berapa? Utang anak itu rumah sudah disita. Rumah udah disita. Iya. Jadi utangnya berapa? Sekarang ini masih ada lebih kurang 1 miliar lah. 1 miliar. Iya. Jaminannya apa? Rumah sudah diambil sudah. Hmm. Ini utang yang tidak ada jaminan gitu. Hmm. Jadi saya itu kan anak 1. Hmm. Stres juga saya, rumah disita, sudah ngontrak, datang lagi utang. Jadi saya pengen tenang gitu. Saya udah setahun nih kena RDAY ini. Kalau ibu mau, ibu setuju, ibu paksain baca Quran, nanti utangnya lunas sendiri. Ibu yang mau lunasin atau saya yang mau lunasin? Itu aja. Baca Quran, paksain. Ya sudah setahun setengah nih Pak. Hah? Sudah ngamalkan ini, sholat yang 18. Sudah Mana mic-nya? Mana sholat mic-nya? 18 sudah saya laksanakan. Sudah Bukan sholat, baca Quran. Quran sudah. Cuman belum sampai 12 juz. Baca 12 juz. Saya kan tidak pernah. Nanti yang lunasin saya atau ibu yang mau ngelunasin, bebas. Saya bersyukur temu Pak Haji. Selama ini saya kan tidak pernah baca Al-Quran nih Pak Ya. Haji. Tidak pernah juga yang apanya ibaratnya sudah tobat. Ya. Dengan kenal Pak Haji sudah setahun setengah saya praktekkan. Dengan Bu Nadia. Ya. 18 ini saya catat, sudah saya amalkan, saya ambil 5 yang rasanya yang apa yang banyak yang Pokoknya ibu paksain baca 50. Quran. Baca Quran. Sekarang udah sampai 5 juz. Sudah itu sholat sunat 50 tambah 18. Itu saya laksanakan. Nih, Iya. ibu dengerin, kemudahan apa kalau ibu paksain baca Quran? Kemudahan apa
yang ibu dapetin dari Allah kalau ibu baca Quran? Terangin bos. Kemudahan apa? Disetelkan? Enggak. Hah? Terangin aja. Ya, disetelin. Kemudahan apa yang ibu dapetin dari Allah kalau ibu baca Quran? Itu aja. Ibu paksain baca Quran. Nanti ibu mau bayar utang sendiri atau saya yang lunasin? Atau Haji Marco yang lunasin? Kalau Haji Marco kayak nggak mungkin. Pasti saya. Pernah rugi, selalu untung. Yuk. Dalam surah Fatir ayat 29. Orang yang ngerjain 3 amal ini Dengerin, Bu. pasti untung dan enggak pernah rugi. Innalladzina yatluna kitaballah. Orang yang selalu membaca Al-Quran itu pasti untung. Kagak pernah. Orang yang baca Quran pasti Itu untung. Allah yang nyebut, Pak. Di ujung ayat itu yarjuna tijaratan lan tabu. Orang-orang yang selalu membaca Al-Quran berharap kepada Allah, perdagangannya, usahanya lan tabu, tidak akan pernah rugi. Nggak pernah rugi. Kenapa orang membaca aja, Pak? Membaca aja itu nggak pernah rugi. Satu, Al-Quran dibaca, paham nggak paham, ngerti nggak ngerti, pokoknya yang dia baca ayat Quran dihitung ibadah. Tuh ayat Al-Quran. Afdalu ibadati ummati tilawatul Quran. Sepaling baik ibadah umatku membaca Al-Quran. Paham ke? Enggak paham ke? Maka dia mendapatkan nilai ibadah. Kalau pengen cepat ke Mekah, lakukan 2 hal. 1, jangan pernah tidak baca Al-Quran setiap hari. Insya Allah nih anak-anak kita, Allah bukain lebar-lebar untuk bisa menuju ke Mekah dan Madinah. Ya Allah, ya Allah. Nah, ibu baca Quran, nanti yang mau lunasin utang ibu, saya atau ibu bebas. Pak Haji aja, ya udah saya bayarin 1 M tunai. Itu daripada ibu ngandelin dari anak nggak becus. Udah kita aja yang Saya lunasin. kecewa dengan anak saya, Pak. Anak satu-satu yang saya harapkan. Udah jangan ngarepin anak kurang ajar. Udah ngarepin saya aja, saya nggak kurang ajar. Rumah disita ngontrak. Jadi ibu nanti ngangkat anak saya, ngangkat saya jadi anak ya. Nenen. Nenen. Mau nenen. Udah tua kayak gini. Anak Pak Haji. tua bangka Selama masih mau ini, Pak Haji, nenen. Aji dasar aji. selama 40 tahun jadi pegawai, tidak pernah gaji yang diborongkan. Sekarang 2 tahun ini diborongkan untuk menutup utang, tidak juga tertutup. Cuma nerima 400.000 sebulan. Itu 200 saya sedekahkan setiap bulan. Setelah Jumat Saya Allah itu ada satu Al-Quran di mana kali sini. Ya. Ngasih cita-cita. Kalau ada rezeki saya yang 1 juta saya kasih. Cuma kalau yang 200 tiap bulan itu saya kasih karena pensiun 400 Pak Haji, 200 saya kasih sini tiap bulan. Ya. Nih dengerin. Dahsyatnya baca Al-Quran. Terangin. Yang tadi kan ayatnya tuh. Oh iya. Jabarin penjabarannya. Iya Ibu, jadi dengan baca Al-Quran itu akan membuat hati kita jadi tenang, terbuka pintu rezeki. Karena apa? Kata Nabi, ibadah yang paling afdol bagi umatku adalah baca Quran. Dengan baca Quran, walaupun ibu tidak paham, kita nggak paham yang kita baca, 30 tapi juta. karena baca Quran itu bernilai ibadah yang luar biasa. Paksain Bu. Ya, Paksain daripada Jadi- ngandelin anak kurang ajar. hitungannya kan Oke. bukan kata, tapi per huruf. Jadi alif lam mim itu bukan satu, tapi alif sendiri, lam sendiri, mim sendiri. Itulah kenapa baca Quran penting dan disebutkan Allah menjadi prioritas di surat Fatir tadi. Yang pertama, kita ada 3 hal yang selalu disampaikan Pak Haji. Pertama, baca Quran. Yang kedua, sholat. Yang ketiga, sedekah. Jadi sedekah subuh tetap seberapapun kita biasakan terus. Karena dengan sedekah tolak balak. Nanti balak-balak yang selama ini ada mengiringi ibu akan terhindar semuanya. Begitu. Dengan
baca Quran, sholat, dan sedekah. Dengan 3 hal ini, kata Allah, semua usaha, aktivitas yang ibu kerjakan, apapun yang kita kerjakan, selalu dilindungi Allah dari kerugian. Jadi bangun malam, senyum, mandi, sholat tahajud, sholat witir, baca Al-Quran. Penguatnya di mana itu? Nanti ibu buka di surat Al-Muzammil ayat 1 sampai dengan 7. Nanti itu Berat gak kalau baca Quran 12 juz? Saya belum sampai Pak Haji, baru 6 juz baru. Iya. Dipaksa. Ibu mau yang lunasin utangnya saya atau nggak mau saya lunasin? Dengan Pak kan Ina Taina. ya Usahakan bacakan 10 kali. 15. 15 kali, berarti kan 1 juz kalau bisa 20 menit ya. Ya. Saya coba belum sampai. Iya, dilatih, Saya tes terus, saya latih terus. pelan-pelan. Kalau kita bisa baca Inna A'toina Dum. Al-Kausar 15 Tambahin kali air panas, 1 menit, 1 menit. berarti Berarti 1 juz. bacaan-bacaan itu Tambahin air panas. menjadi nada. Iya. Kita baca Iya. seperti itu. Terus dilatih, terus seperti kita membaca Inna A'toina. Jadi baca Quran, ayat-ayat, surat-surat yang lain seperti saya membaca Inna A'toina ini. Semudah itu. Ya, Suaranya jangan keras, yang penting praktekkan kedengaran terus. kuping Saya kan aja. nonton terus tiap hari itu. Kenapa Pak Sidik itu kan? Iya. Ina Taina tuh, saya praktekkan terus. Tapi belum sampai juga lagi 1 juz 20 menit. Iya, Berarti kan nanti. 1 jam tuh kan harusnya 3 juz. Bisa dua juga sudah Harus 3 juz kalau menurut Pak Sidik kan. bisanya. Bisanya, tapi Iya. sudah saya latih belum terkejar. Iya, belum, Saya 1 juz berlatih. tuh 40 menit. Iya, nanti jadi 30 Nah, menit. latihan terus ya. Latihan Ya, terus, latihan nanti terus. bisa 25 menit. Iya, Pak Haji, saya Lama-lama latihan bisa terus. 20 menit. Pokoknya berusaha lah. Iya. Ya, Siap. harus 12 juz. Iya. Bisa gak? Siap. Pasti bisa. Oke, yang lunasin utangnya saya apa ibu? Sendiri. Sendiri ya Pak. Ya, pokoknya paksain ya. Iya, saya Kalau ibu nggak bisa, saya yang lunasin ya. Usahakan pasti bisa. Pasti. Pasti bisa juga punya Kedua, rumah. saya mau paling lama bulan Desember harus lunas. Karena Amin, saya amin. mau Januari, Februari, Maret, April, Mei 2026 ibu harus berangkat haji Amin. ONH Amin, amin. visa furoda. Amin, amin, amin. Harus. Amin. Bisa? Pasti bisa. Harus bisa. Pasti bisa punya rumah lagi Oke. Pak Haji ya. Pasti. Pasti bisa punya rumah lagi Pak Haji ya. Ya kan kalau cair 10 miliar, bayar utang 1 miliar masih ada 9 miliar. Amin, amin. Ibu balikin ke saya aja 9M. Untung di saya. Pokoknya saya sudah senang loh ketemu Pak Haji kan. Sama 1 tahun tuh lihat Pak Haji. Apa yang bikin ibu senang kalau nonton YouTube saya kalau boleh tahu? Banyak Pak Haji. Apa Apalagi contohnya? Yang ilmu kearifan lokal tuh. Ya. Nenen tuh. Saya bilang Pak Haji yang punya suami, yang tidak punya suami macam mana mau nenen? Iya. Nah, mana Pak Haji? Tak ada Pak Haji kasih tahu situ. Nanti ada yang tidak punya suami nanti kasih tahu teorinya. Saya tunggu-tunggu juga. Dengar. Ada juga Pak Haji nih ngasih yang tidak punya suami bagaimana cara? Ntar gue kirim Mail. Tadi yang Pak Mael sini tadi macet. Mail. Baru sampai saya di Jambi. Barusan sampai. Ah. Macet nih aku rusak mobilnya di Lampung. Jam 2 malam sampai jam 6 subuh. Baru sampai nih. Apa saya bilang sama Pak Oh jadi ibu nungguin mana ilmunya mana dari Pak ilmunya Haji Pak Haji nih? yang nggak punya Yang suami, nggak punya suami, gantinya neneknya, ilmu cara nenen. gantinya apa? Dia nungguin aja berjam-jam. Mau nanya sama Pak Haji langsung saya bilang. Aku mau nanya langsung sama Pak Haji ini kalau nggak ada suami gimana gantinya ilmu nenen? Yang punya suami enak ya, nenen tuh yang nggak punya suami Tuh bagaimana Mail caranya? tuh Mail. Mail. Jadi kuncinya nomor 1 itu. Ibu paksain, bisa nggak bisa harus. Harus. Mau nggak mau harus. Gimana caranya? Pokoknya saya mau. berusaha terus Pak Haji. Pokoknya bangun jam 12 tuh saya nggak jam berapa bangun. Bu, kan tadi ada Mbak Ratih nih, tuh lagi keluar dia lagi sholat. Dia kan mau berangkatin tamu RDAI 400 umroh gratis. Saya mau ibu kepilih. Amin. Amin. Saya mau ibu kepilih. Gitu. Anak yatimnya 400, tamunya 400. Ibu Pendamping kepilih. Pak Haji ya, pendamping 400 ya. Iya. Gitu. Saya mau ibu kepilih. Amin Pak Haji. Gitu. Soalnya kalau ibu nggak paksain dari sekarang gimana? Sudah setahun saya jalani Pak Haji. Ya. Sudah setahun saya jalani ilmu Pak Haji ini. Boleh. Pokoknya tiap hari
itulah nonton YouTube lah. Sudah alhamdulillah. sholat Ibu kan nggak taubat. buru-buru pulang, besok kan bisa ikut testimoni Mbak Nadia Pak Haji, satu saya cair boleh 1 tak, Pak Haji? triliun kan? Saya ini mau tenang sini Pak Haji. Di rumah tuh sudah ada kontrak, datang terus lagi utang. Jadi saya itu tidak tenang jiwa saya. Kalau bisa boleh saya riadoh sini Pak Haji. Supaya Boleh. tenang jiwa saya. Di rumah tuh tidak tenang Pak. Jadi Kebetulan saya mbek jantannya terlalu banyak, mbek betina kurang. Jadi bisa gak ibu jadi mbek betina dulu? Jadi ibu paksain. Sekarang pertanyaannya, beratnya di mana kalau baca Quran? berat tuh tidak ada Pak Haji. Kok saya usahakan pasti bisa gitu nah. Hah? Berat tuh tidak berat, sudah usaha semaksimal mungkin. Ya. Penting usaha dulu Pak Sidik ya. Usaha semaksimal mungkin. Boleh kan Pak Haji saya riadoh? Boleh lah, maksud nggak boleh. Nah, Boleh. biar nenangkan pikiran di sini. Ayo nih ambil duitnya 30 juta. Ada di depan ini. Mana? Oh sini. Oh geblek. Sama siapa? Sama siapa? Pak Sony. Hah? Pak Sony. Oh dasar racun tikus. Geblek. Makasih Pak Haji ya. Jadi kapan dikerjainnya itu? Itunya di atas. Jadi ini bisa dicor nih? Bisa Pak Haji udah. Bisa. Bisa. Jadi Saya hari apa udah janjian sama Mak Saya Kota? nyata dengan Pak Budian dia pertama dulu 18 Pak sudah saya kerjain. Hah? Yang 5 sudah saya ambil. Saya ambil pertama ngeluh, yang untuk sudah ngeluh Oh. dendam, komen. Nah, pagar-pagarnya sono aman nggak kalau dicor? Kali 10.50. Kan sono kan Saya kerjakan dan sudah Jalan, sampai bukan? Asar. Iya. Nah, Ya, maghrib itu, Pak Haji. 18. Saya kalau Sudah saya kerjakan itu harus sudah dia dilabelin di tanah umum itu Pak Haji. Sudah saya kerjakan. dilabelin sama Sudah 6 bulan 7 bulan lah saya kerjain. Terus dilabelin. Pokoknya saya kerjain serah pada Allah lah. Oh, di Saya levelin. pokoknya kerjakan dengan Allah Ta'ala. Saya kan ada selisih Karena saya rajin nonton ini kan, apa kata Pak Dian terbaru saya laksanakan. yang ujung sana. Kau saya kenal Pak Sidik, sering sebut Pak Sidik, yang ngasih penjarahan Pak Sidik, yang ngawantu Pak Haji sekarang. Jalan yang baru ini tembus Saya ke tiap sana. hari, tiap jam nonton itu terus. Rugi kalau tidak nonton terus. Tidak ada lagi nonton TV, tidak nonton lain tidak. Pokoknya buka YouTube Pak Haji. Oh iya. Ya yakin aja. Jadi sekarang tadi hari ini tadi kerja apa enggak? Satu yang diserap. Tidak. Kerjain apa? Saya tahu habis semua harta saya. Rangkadang atas. Kalau menurut kan kesal. Yang di lantai? Tapi anugerah Tuhan Oh, itu. iya. Nah, maksud saya bibirnya ini nih. Kata Pak Haji kan. Bibir Satu ini yang yang mau diharapkan ke satu lapangan itu. kuda, bisa nggak tuh? Satu orang ini kita. Bisa Pak Haji. Kalau turun, Hah? bisa. 18 sifatnya ada semuanya. Sekalian ngecore sama atas, maksud saya besok-besok. Itu kalau bibir itu kan lantai paling atas. Kalau ya, Pak Marco pintar nyantong Yang duit. ini saya kerjakan sekarang ini. Pokoknya saya nonton terus ya. Yang siap dicat itu lantai yang nomor. Ya dari baru sampai nih. Nonton Lantai terus nomor 2. ketemu Ya Pak kan Haji. lantainya 3 Pak Haji. Atas kolam atau sana itu paling atas sana ini Pak Haji. Jadi dari kolam itu 3 Pak Haji. Saya sekarang ngerjain paling atas itu Pak. Oh. Gitu. Lantai nomor 2 bukan ini, selevel sama ini. Yang level ini Pak Haji. Ya, itu level itu lantai 2. Gitu. Yang sekarang mau dicari itu Pak Haji. Nih, deretan ini. Iya benar Pak Haji. Oh iya. Ya udah, ntar kalau saya bisa ngecor, saya mau ngecor dulu yang ini. Bisa, besok saya koordinasi sama. Sana udah rapi belum? Yang sana tinggal itu Pak Haji. Tinggal ngeratain itu yang sekitar 2 meter itu. Tanahnya. Iya, diratain Oh. biar sama. Oh iya. Ya udah, sip. Thank you ya. Makasih ya. Sama-sama Pak Haji. Ya. Jadi Ibu apalagi pertanyaannya? Seperti ini Pak Haji. Hmm. Ini saya kan dari sini sakit nih Pak Haji. Mic-nya, Bu. Kaki saya ini Pak Haji. Sakitnya dari asal sakit dari sini, dari betis bawah nih. Setelah diperiksa dokter katanya syarat terjepit. Oh mandi jam 00 Bu. Sudah mandi saya Pak. Sudah Mandi jam 00 sudah obatnya. pakai centong kayu yang saya punya lah. Sudah pakai dengan celana dalam yang 9 hari sudah saya gosok. Sudah pakai. Saraf kejepit nggak ada obatnya Bu kecuali satu, mandi jam 00. Mandi terus Pak. Ya terus aja ntar sembuh kok, tenang aja. Gak usah Kalau- mikir-mikir. Kalau malam tuh Pak Haji nenyut-nenyut ya. Tidak bisa tidur saya duanya. Nanti mandi jam 00. Ini sakit diabetes, gulanya 500 sembuh. Mandi jam 00 Bu. Iya. Saya sudah setahun setengahan jalan nih mandi. Terus sampai sembuh. Pokoknya mandi jam 00. Nggak ada kata bantah. Tidak ada maksudnya obat lain ada. Nggak ada. Mandi jam Oh, 00. itu aja yang tak pakai celana dalam yang 9 hari enggak. Nggak. Terus apa lagi? Ya itu yang ke
3 tuh Pak Haji kalau bisa ya punya rumah sendiri lagi. Tapi Kan belum baca Quran 12 juz. Iya. Jangan bilang punya rumah, baca Quran dulu. Pasti bisa baca Quran. Saya tanya nih anak yatim. Kenapa ya dari tahun 2011 kok saya udah berangkat anak yatim umroh sampai sekarang? Oh, karena saya maksain anak yatim baca Quran. Oh, saya maksain anak yatim sholat tahajud. Oh, saya maksain anak yatim harus wajib setiap hari Jumat pulang bawa daging sapi, potong sapi. Di mana Bu ada orang anak yatim tiap Jumat dapat daging sapi? Nggak ada. Di sini saya paksa. Oh, ini makanya dia bisa berangkat yatim umroh. Begitu, makanya kan saya tanya. Barati mau berangkat anak yatim berapa? 400. Oke. Tuh. Coba bayangin Bu, gratis, nggak bayar. Nah, Ibu paksain lah baca Quran lah. Jangan bilang saya baru 7 juz. Ya nggak apa-apa, tambahin lagi. Ada lagi? Ya kan. Saudara Pak Haji lah. Ya kan belum baca Quran dulu, baca Quran dulu. Sama besok Ibu sampai 6 hari juz, Bang. ya. Sama besok hari Sabtu Ibu datang Tapi saya riadah. testimoni Mbak Nadia di atas cair 1 triliun. Sama hari Minggu nanti Ibu ijab di kolam renang di Totet. Hampir 100% tamu RDAY yang ijab kabul di air kolam renang Totet 2018 2019 100% terkabul. Ibu paksain besok datang. Mulainya jam berapa pagi? Jam 7. Jadi jam 7 Ibu nanti ke kolam renang Totet. Paksain. Ijab kabul di kolam renang Totet. Berangkatnya dari sini ke odong-odong. Naik dari sini sebarang. odong-odong. Iya, kita udah siapin. Lama-lama. Bareng-bareng. Nanti ijabnya di sana. Pak Haji, kalau saya nanti berenang lapar, makan gratis. Kita siapin nasi uduk. Iya. Kita bikin nasi uduk, pakai ayam, pakai apalah menu gitu. Nah, nanti si Sony mana Sony? Nah, bikin itu apa Son? Besok kasih apa anak yatim di kolam renang, minumnya apa? Jus aja Son ya. Kalau es buah dibuangin buah-buahnya Son. Jus di jus. Itu hari Minggu Pak Haji ya. Hari Minggu. Hari Sabtu besok di sini ya. Hari Sabtu di sini. Jam 7. Jam 7. Manjur kali, manjur. Bu, semua yang acaranya gratis-gratis manjur. Karena apa? Karena kita pada saat menjalani nggak ada beban. Kalau sedekah kan wajib. Jangan dibahas kalau sedekah mah wajib. Tapi yang namanya acaranya gratis itu tidak ada beban. Jadi kita enak, jalaninya enak aja. Gitu. Besok nih Bu, kita bikin seneng anak yatim. Nih nanti malam nih nyanyi nih. Tuh Mbak Rati tadi udah kita pegangin duit untuk nyawer anak yatim. 5 juta buat nyawer. Nah Ibu nanti nyanyi. Ibu bisa nyanyi apa lagi? Lagu zaman tahun 68. Ikut-ikut aja gitu Ya, genjer. Lagu apalah zaman tahun 65 Ibu lagu. Gitu. Manjur gak? Manjur lah. Terus apa lagi? Ada lagi? Sebelum saya mau nyanyi ke atas. Sebenarnya sudah Pak Haji. Udah ya? Tapi saya Riyadhos sini ya Pak Haji ya. Iya. Oke, sampai ketemu lagi.